Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Rahmanito dengan NPM 18312700650 dengan mata kuliah ke Komunikasi Data dan Jaringan Komputer R01. Saya akan menjawab soal ujian tengah semester. Yang pertama adalah bagaimana proses komunikasi data dalam jaringan komputer dan berikan contohnya. Yang jawaban saya adalah data yang telah dimasukkan kemudian dikirimkan ke transmitter sebagai rangkaian bit digital. Transmitter ini kemudian melakukan proses encoding terhadap rangkaian bit digital tersebut, kemudian mengirimkan ke dalam bentuk sinyal analog yang sesuai dengan media transmisi yang digunakan. Misalnya modem mengkonversi sinyal analog menjadi sinyal digital, dan begitu pula sebaliknya. Yang nomor 2 adalah jelaskan serta beri contoh transmisi data simplex, line, half duplex, dan full duplex. Yang pertama saya akan jawab simplex line dulu. Simplex line itu adalah teknik komunikasi data yang mengandalkan satu arah saja, yang artinya menerima hanya mampu tanpa bisa mengirim berinteraksi kembali, hanya satu mengirimnya. Contohnya itu adalah saat kita menonton televisi dan mendengarkan radio. Yang kedua adalah duplex, adalah komunikasi dua arah yang saling bergantian. Contohnya adalah walkie-talkie yang satu ngomong, sebenarnya ngomong harus bergantian, tidak bisa barengan. Sedangkan yang full duplex adalah dua pihak yang saling berkomunikasi akan mengirimkan informasi dan menerima informasi dalam waktu yang sama, seperti sedang menelpon seperti kita ngomong, bisa saling ngomong berbarengan, itu bisa. Untuk soal nomor 3 adalah OSI memiliki 7 lapisan serta jelaskan serta gambarkan 7 lapisan OSI tersebut. Yang pertama, lapisan OSI itu adalah ada namanya physical layer, merupakan lapisan yang berhubungan dengan fisik. Layar fisikal ini berhubungan erat dengan fungsi persinyalan dan merupakan layar yang paling dekat dengan hardware. Fungsinya adalah mendefinisikan media transmisi jaringan, mendefinisikan metode persinyalan, sinkronasi bit data, mendefinisi arsitektur jaringan, mengaplikasikan topologi jaringan, melakukan proses pengkabelan. Yang terakhir adalah mendefinisikan LAN card dan NIC dan bekerja dengan gelombang radio. Lapisan kedua ada data link layer. Lapisan ini fungsinya sebagai pengkoreksi kesalahan, menentukan bagaimana setiap bit dan data dikelompokkan ke dalam frame, dan menentukan bagaimana sebuah perangkat keras dapat beroperasi. Itulah fungsinya. Yang ketiga adalah network layer. Lapisan ini membantu untuk mendefinisikan alamat IP atau internet protokol sehingga tiap komputer dapat terhubung dengan satu jaringan. Fungsinya adalah membuat header pada paket-paket data, melakukan proses routing. Yang keempat adalah transport layer. Lapisan ini adalah memiliki tugas sebagai pengantar, seperti artinya itu transport itu mengantar. Fungsinya adalah memecahkan data dalam paket-paket data, mentransmisikan data dari session layer menuju network layer maupun sebaliknya. Yang selanjutnya membuat penomoran pada paket-paket data sehingga nanti dapat disusun kembali, melakukan proses transmisi ulang pada paket data yang hilang. Yang kelima, lapisan kelima ada session layer. Lapisan ini fungsinya untuk mendefinisikan bagaimana sebuah koneksi bisa dibangun, serta dapat mendefinisikan manajemen dari sebuah koneksi, seperti menghancurkan dan juga memelihara koneksi. Yang keenam ada presentation layer atau presentasi. Seperti itu adalah mempunyai fungsi mentransferkan data yang akan ditransmisi dari dan menuju
sebuah aplikasi. Yang ketujuh adalah application layer atau aplikasi layer. Lapisan pertama yang pada saat sebuah data mulai ditransfer dan merupakan lapisan terakhir yang dilewati begitu komputer klien menerima data tersebut. Fungsinya adalah menyajikan interface antara aplikasi dan dengan jaringan, mengatur bagaimana sebuah aplikasi mampu untuk mengakses jaringan, membuat pesan-pesan berupa pesan pada jaringan. Yang keempat adalah menampilkan display pada sebuah jaringan di sini ada cara kerja dari layer tersebut. Cara kerja dari 7 layer OSI tersebut adalah 2 kali setiap transmisi paket data di dalam sebuah jaringan, yaitu pada saat paket atau bit data ditransmisikan dari server ke dalam jaringan. Kedua, pada paket atau bit data ditransmisikan dari jaringan ke komputer atau komputer klien. Kedua proses tersebut akan selalu terjadi dalam satu koneksi dalam jaringan. Proses tersebut akan melewati layer yang berbeda. Untuk selanjutnya, soal nomor 4, jelaskan perbedaan antara bandwidth dengan throughput. Bandwidth adalah suatu ukuran dari banyak informasi atau data bit yang dapat dikirim dari suatu tempat ke tempat lain dalam 1 detik. Satuan dalam bandwidth adalah bps atau bit per second. Sedangkan throughput adalah bandwidth yang sebenarnya atau aktual diukur dengan satuan waktu tertentu dan pada kondisi jaringan tertentu yang digunakan untuk melakukan transfer file dengan ukuran tertentu juga. Selanjutnya nomor 5, sebutkan dan jelaskan secara lengkap tentang protokol-protokol yang digunakan pada WAN. Protokol yang digunakan, ya sebelumnya saya menjelaskan tentang protokol WAN dulu. WAN itu, protokol WAN adalah aturan atau tata cara untuk digunakan dalam melaksanakan pertukaran data atau mengatur komunikasi data dalam sebuah jaringan WAN. Protokol WAN yang digunakan adalah pertama ATM adalah Standar International Telecommunication Union. Telecommunication Standard Session untuk cell relay informasi untuk beberapa layanan seperti voice, video, atau data jaringan ATM bersifat connection oriented. Yang kedua ada HDLC, yaitu High Level Data Link Control. Itu protokol WAN yang bekerja pada data link, di mana protokol HDLC berfungsi untuk menetapkan metode enkapsulasi paket data pada sinkronus serial. Yang ketiga adalah point to point, merupakan protokol pada data link layer yang dapat digunakan untuk komunikasi. Protokol ini merupakan pengembangan dari protokol SLIP atau Serial Line Interface Protocol, yaitu protokol standar yang menggunakan protokol TCP atau IP. Yang keempat adalah X.25, merupakan protokol standar yang untuk mendefinisikan hubungan antara sebuah terminal dengan jaringan paket switching. Untuk protokol ini dibuat untuk komunikasi data secara analog. Yang kelima adalah frame relay, yang merupakan protokol untuk pengiriman data publik, adalah sebuah protokol WAN high performance yang beroperasi pada physical layer dan data link layer pada mode referensi OSI. Atau yang keenam adalah ISDN atau Integrated Service Digital Network, merupakan suatu layanan digital yang berjalan melalui jaringan telepon ISDN, juga protokol komunikasi data yang dapat membawa paket data baik bersifat bentuk teks, gambar, suara, video. Yang ketujuh adalah DSL atau Digital Subscriber Line, adalah teknologi yang menyediakan menghantar data digital melewati kabel yang digunakan dalam jarak dekat dalam jaringan telepon setempat. Sekian jawaban saya nomor 1 sampai nomor 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.